Ini sahabat tani, beliau ini sampai menjual dikemas seperti ini. Ini nanti akan disetor di toko buah di Kebumen Kota, sahabat tani. Terima kasih juga pada para pejuang obor tani yang dulu pernah ke sini, karena dengan masuknya obor tani ke sini ternyata sekarang yang dulunya hutan menjadi kebun kelengkeng. Sekarang mulai ada tambah durian juga ya. Kita udah tiga yang kecil ini nomor 2 diambil, nomor 2 ini kan sampai 3 kelas ini. Oh, artinya jenengan sudah bisa memilih kelas-kelasnya untuk pasca panennya ya, sampai diajarin seperti ini tuh ya. Ini dari pihak obor tani. Dari pihak obor tani. Oke, ini luar biasa. Ini kelengkengnya apa Pak? Jenisnya Ito. Bukan New Crystal. Bukan. Soalnya satu pohon dibiayain 2 kilo aja udah cukup. 2 kilo kelengkeng sudah bisa untuk beli booster. Ya. Padahal satu pohon bisa berapa kilo Pak? Kemarin ini yang ini nih. Yang itu satu kintal 63.000. 63 kilo. Satu kintal 63. Berarti cuman modal boosternya itu 2 kilo. Berarti bersihnya 61 kilo ya. Dan ini harusnya buat sahabat tani yang punya pohon kelengkeng ini bisa untuk membuahkan. Nek boosternya boleh dibongkar nggak Pak? Apakah buat sendiri ataukah beli? Kalau beli di mana? Kandungannya nopo mawon ngertos mboten? Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di terik siang hari ini yang cukup sejuk, tapi di sini walaupun di tengah-tengah siang hari, saya berada di bawah pohon kelengkeng bersama beliau Bapak Sukardi. Ini di desa mana Pak Sukardi? Dusunnya Gentan. Dusun Gentan, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, sahabat tani. Ini saya lagi di ujung utara Kabupaten Kebumen. Utaranya sana udah Wonosobo ya Pak Sukardi ya? Iya. Utaranya mana ini Pak Sukardi? Saya bingung. Sana utara ya. Nah, ini kita lagi main ke Sadang, sahabat tani. Karena apa? Karena Sadang ini daerah yang memang benar-benar ujungnya Kebumen, jadi akses ke sini lumayan terjal, tapi potensi pertaniannya luar biasa di sini, sahabat tani. Di sebelah saya ada Bapak Sukardi, ini praktisi pertanian, khususnya ini yang menghijaukan lembah-lembah di sini di Seboro menjadi kebun kelengkeng, sahabat tani, seperti yang ada di hadapan kita ini. Nggih, Pak Sukardi dikenalkan dulu. Kita nyapanya sahabat tani Pak Sukardi. Monggo disapa dulu Pak Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini petani, ya petani lengkeng, tapi hanya nggak berapa banyak pohon, tapi sudah panen. Ini sudah berpuluh-puluh kali dari tahun 2011 sampai sekarang ini sudah menghasilkan lengkeng yang cukup untuk di daerah sini ini ya partai kecil, karena pohonnya di sini saya punya hanya sedikit, jadi hanya sedikit iya, tapi saya capek ya seolah sampai untuk kebutuhan saya sehari-hari hasilnya ini lengkeng gitu. Kayaknya hasilnya sudah melebihi gajinya ASN loh Pak Sukardi ya. Ya, nek dihitung-hitung bulanannya ya. Ya ASN kelas apa dulu. Ini sahabat tani, beliau ini sampai menjual dikemas seperti ini. Ini nanti akan disetor di toko buah di Kebumen Kota, sahabat tani. Ya. Ini ceritanya Pak Sukardi rin basicnya apa Pak? Basic pengalaman kerjanya itu di mana? Atau sekolahnya dulu pertanian apa Pak? Saya dulu orang proyek. Orang proyek? Ya. Kontraktor ya? Ya, jadi ya kerja di proyek. Karena saya sedikit kan ada ya biaya disisihkan untuk ini, enggak untuk merawat ini kan, pada pupuk, ada bersihin, ada segala apa. Jadi seolah-olah selama saya dalam perantauan ini sudah mulai. Iya, sudah. Jadi adanya pohon kelengkeng ini sebelum jenengan keluar dari proyek, dari kerjaan yang lama. Ya mulai krisis tahun 98, krisis moneter. Moneter kan ini apa, saya sudah sering di kampung gitu. Sering di kampung. Nah dulu ini kok ide, ini dulunya apa ini Pak?
hutan ini sahabat tani. Dulunya ini kebun apa caranya kene ya asal-asalan orang tanaman yang apa produktifnya nggak ada kayu hutan, alba, kayu jati. Tapi begitu ada program dari pihak Obor Tani, dia menawarkan tanaman buah. Akhirnya dulu berarti yang inisiasi Obor Tani. Obor Tani. Oh, ini terima kasih juga kepada para pejuang Obor Tani yang dulu pernah ke sini, karena dengan masuknya Obor Tani ke sini ternyata sekarang yang dulunya hutan menjadi kebun kelengkeng. Sekarang mulai ada tambah durian juga ya. Kita udah keliling. Nanti ini di videonya sela-sela kita ngobrol ada video kita keliling kebunnya beliau. Jadi dulunya hutan artinya bukan tanaman produktif, paling tanaman-tanaman kehutanan yang kayu-kayuan, kayu liar, bahkan nggak dipelihara gitu ya. Iya. Tapi mulai tahun berapa ini pertama nanam kelengkeng? Nanam 2011-an lah. 2011. Ya. Itu diinisiasi adanya Obor Tani masuk ke sini, memberikan bantuan apa itu dulu, Pak? Ya ini satu jenis lengkeng aja. Bibit ya. Berserta perawatannya enggak? Perawatannya sampai berbuah itu pun bahkan sudah buah berapa kali juga belum diserahin ke desa, dia masih kontrol terus. Masih kontrol. Itu cuma-cuma ngasihnya. Cuma-cuma. Nggak dimintain apa-apa panjenengan. Enggak, dari pihak kepalanya kan gini, hanya menanam buah ini nantinya kalau memang orang sini itu jualnya ada kesulitan, dia siap menampung. Bahkan kemarin udah 1 bulan ini dari Semarang, dari ini pernah ke sini, saya kan kemarin ada banyak itu, kiranya nggak habis, saya ngundang dia, udah. Jadi cara-caranya nanti kalau buah banyak dia udah dikasih tahu harus dikemas gini, ukur-ukurannya ini yang masuk grade-nya ya. Jadi ini ada pilihan lingkarnya yang berapa besar gitu ini, ya. ukuran ini harganya juga, yang kecil ini nomor 2, diambil nomor 2 ini kan sampai 3 kelas nih. Oh, artinya jenengan sudah bisa memilih kelas-kelasnya untuk pasca panennya ya, sampai diajarin seperti itu ya. Ini dari pihak Obor Tani. Dari pihak Obor Tani. Oke, ini luar biasa. Ini kelengkengnya apa, Pak? Jenisnya Ito. Bukan New Crystal. Bukan. Dulu memang dikasihnya Ito. Dulu Ito, di sini Ito. Dari pertama dikasih Ito, dan ini mulai produksi tahun keberapa, Pak? Dari 2000? Pokoknya 2,5 tahun dari tanam itu udah dibuahkan di sini. 2,5 tahun sudah dibuahkan. Ini baru-barunya Bupati Buyar itu mungkin udah dilantik apa belum, ini yang panen raya itu. Oh, panennya. Panen pertama itu pas Pak Bupatinya Buyar Winarso. Iya, tapi pas tanamnya Pak Bupatinya Bu Rustri Ningsih. Rustri juga udah di Semarang, Ding. Udah wakil gubernur waktu itu. Iya. Ingatnya biasanya pemimpinnya sahabat Tani. Tapi beliau meresmikan secara, walaupun ini kerjasamanya dengan Obor Tani, tapi pemerintah daerah juga ikut andil untuk mengawal waktu itu, nggih. Ada maksudnya yang meresmikan juga Bupati waktu itu. Tanam perdana segala macam. Perdananya dari pihak Obor Tani aja. Dari pihak Obor Tani. Tapi infonya Bu Rustri Ningsih pernah ke sini. Iya, waktu tanam perdana. Tanam perdananya Ibu. Ya, maksudnya tanam komplit sih dari pimpinan daerah sini lah. Daerah komplit, ada kecamatan, kabupaten, ada dari polisian. Itu ini jenisnya ya ini nih yang ditanam mereka. Yang di atas kita ya, ini. Tapi Tani. Nyatanya nggak dihargain kelihatannya. Maksudnya? Orang nggak dibuahin. Nggak dibuahin. Ya ini karena desa yang sekarang kan hak milik desa, jadi desa ini nggak buahin. Nggak berusaha merawat dengan baik. Ya, nyatanya. Oh, ini yang ini punya desa. Punya desa ke sana. Yang ini ke sana punya desa. Ya, tapi yang di bawah sana dari ini yang menghasilkan ini punya lahan saya nih 1 hektar. Oh, lahan jenengan yang ke sana. Jadi nggak semuanya yang dari kegiatan program Obor Tani atau apapun itu dikelola dengan baik ya? Enggak. Ya itu udah diserahkan ke pemiliknya masing-masing. Oh, setelah Obor Tani udah menyerahkan kepada masyarakat, baik itu atas nama tanahnya punya desa atau punya Pak Soekardi atau punya siapa, harusnya pemilik tanahnya yang merawat. Ya, tapi ada beberapa yang kurang perawatannya.
Ya bahkan nggak dirawat, kecuali yang membuahkan hanya saya, terus Pak Haji itu, Pak Amadi, terus itu Pak Armin itu pun karena jumlahnya sedikit, jadi kan nggak bisa diatur kayak saya. Kalau saya kan ada ratusan, jadi bulan ini kita berapa 10 pohon, bulan depannya 10 lagi berapa, atau 10 atau 15 gitu. Jadi nyambung gitu. Iya. Jadi nggak semuanya yang dari kegiatan itu enggak dikelola dengan baik, dibuahkan. Kenapa? Karena memang kelengkeng itoh ini sama kayak new crystal ya, ya itu new crystal yang gitu. Di daerah sini itu harus dibuahkan, sahabat tani. Dibuahkan artinya apa Pak? Dibuahkan itu digimanain Pak? Maksudnya perangsang buah, di boosternya pakai apa? Nah Pak? Justru ini dari pihak petani, karena satu harganya mahal, sudah mahal, sulit mendapatkannya. Oh, itu kenapa alasan ada beberapa yang udah diserahin, pohon udah siap buah tapi nggak dibuahkan karena itu kesulitannya itu. Dapatin booster susah, kalaupun ada mahal. Alasan mereka, tapi harganya waktu dulu kan hanya berapa, 50.000 satu bungkus booster untuk kilo. Satu pohon. 1 kilo. 1 kilo padahal bisa... 1 kilo 50.000 ini aja jualnya saya udah lama, 35.000 udah berapa tahun. Sebetulnya satu pohon dibiayain 2 kilo aja udah cukup. 2 kilo kelengkeng sudah bisa untuk beli booster. Ya. Padahal satu pohon bisa berapa kilo, Pak? Kemarin ini yang ini nih. Yang ini itu satu kintal 63.000 kilo. 63 kilo. Satu kintal 63. Berarti cuman modal boosternya itu 2 kilo, berarti bersihnya 61 kilo ya. Ya. Dikali ini jualnya ini termasuk masih murah, ini ke toko buah 35.000 sekilo. 30 toko. 30. Tapi eceran 35. Oh, ecerannya 35. Dan ini harusnya buat sahabat tani yang punya pohon kelengkeng ini berusaha untuk membuahkan. Nek boosternya boleh dibongkar nggak Pak? Apakah buat sendiri ataukah beli? Kalau beli di mana? Kandungannya nopo mawon ngertos mboten? Lalen. Kandungannya enggak inget itu. Potasium. Artinya Bapak Pak Sukardi ini beli yang sudah jadi ya? Ya. Maksudnya booster wis bungkusan, niki booster ngaten niku. Ya, kita belinya satu bal, satu sak. Satu sak isinya 25 kilo. Isinya 25 kilo, itu enggak dicampur apa-apa lagi. Memang itu langsung, khusus untuk pembungaan. Ya, langsung. Nah, teknik pembuahannya itu gimana, Pak? Aplikasinya macam-macam sih tekniknya. Kalau saya tak puter, maksudnya dibuat lubang melingkar ya, biar airnya untuk ngocor itu enggak kemana-mana. Dicangkul sekitar berapa senti Pak? Enggak usah dalam-dalam, yang penting untuk penyiraman enggak airnya enggak masuk. Jadi enggak harus dibuat kayak paret muter gitu enggak. Paling secangkulan kecil, setengah cangkul gitu lah ya. Ada 5 cm turun aja, 7 cm itu udah. Lingkarannya dari batang pokoknya berapa? Dari situ ke meter? Luar ini ya setengah meter. Setengah meter dari pokok batangnya. Ya. Dimelingkar, dikasih lubang sekitar 5 atau 10 cm, terus dikasih booster itu. Ya. Satu pohon berapa kilo Pak? Lihat ininya, kalau ini udah sekitar 1 kilo ini. Ini juga ada 1 kilo. Pohon terbesar yang ada di sini ya, cuma 1 kilo sahabat tani. 1 kilo muter, kemudian ditutup tanah? Enggak, disiram sampai minimal itu siraman pertama 20 cm. Siraman kedua 30 cm. Kalau sudah itu aman, harus misalnya udah 4 hari, 5 hari nggak masalah, itu udah aman udah. Nah, maksudnya 30 cm itu berapa Pak? Air masuk. Air masuk ke akar. Ke akar. Ke tanah itulah. Tapi kan lubangnya cuma 5 cm 10 cm tadi. Kan air ditaruh ya tetap ngeresep kan. Oh gitu, maksudnya dikocor sebanyak mungkin supaya pupuknya itu benar-benar masuk. Iya. Kalau enggak kan nimbul malah putih itu, putih-putih itu. Artinya dipastikan itu harus masuk ke dalam tanah, harus terkena akar. Iya. Ditutup nggak setelah disiram, Pak? Nggak bisa, nggak ada apa-apain. Nggak ditutup. Nah, terus 4 hari atau sampai 1 minggu di luar daunnya ini juga disemprot pakai itu juga. Pakai boosternya lewat akar dan lewat daun. Iya, itu untuk satu tangki berapa? Satu paling ya yang 16 liter itu ya sejempol sikil lah, jangan banyak-banyak. Boosternya? Ya, cuma segini. Rotok, ya. Sesendok lah ya. Ya sendok makan lah kurang lebih. 1 sendok makan 1 tangki 19 liter. 16. Oh 16 liter. Itu disemprot. Semprot harus merata. Nek segede ini pohonnya berapa tangki Pak? Alah ya orang anu ya enggak setangki bisa puluhan pohon.
setengki bisa puluhan pohon 4 hari setelah pembusteran lewat Iya, akar. bawah dulu. Ya. Bawah dulu disiram sampai meresap ke dalam, 4 hari kemudian disiram dengan dosis 1 sendok makan per Tangki. 16 liter air Iya. per tangki itu, tangki sprayer itu. Jangan sahabat terlalu tani. banyak, no, rontok semua nanti. Jangan terlalu banyak. Itu kena lewat atasnya gini tok, Pak. Iya, yang penting daunnya kena semprot atau dari atas atau dari bawah gini yang penting. Nah, terus ada juga yang pohonnya di Dilukai? enggak dikasih itu juga ada. Oh, disiram di pakai kulit semprot, iya. pohonnya. Semprot pakai itu juga. Pakai sprayer juga. Iya. Pohonnya ikut disemprot Enggak supaya juga enggak apa-apa sih. karepnya supaya masuk lewat Ya, kulit, mungkin lewat kulit daun, kayu. Ya, kayunya. lewat akar. Iya. Booster itu masuk Iya. setelah 4 hari itu kan ya. Lah, Nanti ini- akan tumbuh bunga setelah berapa hari booster, Pak? 1 bulan itu 28 hari udah ini kalau ininya sudah mulai itu udah agak tua kan cepat, terus nimbul langsung Bawa bunga. sampai 40 hari 45 sudah ngepiar gitu loh. Nah, ini rahasianya mungkin sahabat tani. Kita kan kadang nggak tahu mulai pembusterannya itu ketika posisi daun kelengkeng itu seperti apa, Pak? Nah, Pak daun Kartik. kelengkeng sudah tua, jadi sudah tua udah mau tunas lagi, mau Keluar tunas baru. udah kan hitam, enggak jadi agak hitam, masih kaku tuh lah. Begitu kita disiram obat langsung dia kan tumbuh terus megar gitu loh. Oh, ini sahabat tani, kalau kelengkeng itu kan periode bertunasnya ada. Pasti sahabat tani tahu kalau ada pohonnya ini udah tua, udah hijau tua Iya, udah gitu. hijau tua. Kemudian ada semacam bat, kalau di Iya, bat. anggur itu ada batnya iya, itu kayak bat, mau iya. pecah untuk tumbuh. Iya. Sebelum pecah itu disiram atau setelah pecah malah, Pak? Siram. Setelah boosternya itu, Boosternya ini masih lama barengin ini sampai sebulan. setelah ujung batnya itu udah pecah atau sebelum? Jenengan? Ya, sebelum ini hampir barengin itu bawah. Oh, Paling gitu. selisih 4 hari sampai 6 hari. Jangan terlalu ke sana kena itu nanti. Berarti Yang muda. posisi daun udah tua ya, sebelum bertunas muda. Sebelum. Ya, pokoknya 4 hari selisihnya aja. Gitu. Lah terus nanti setelah itu tumbuh nongol itu kan daunnya yang campur bunga itu mau jadi bunga kan muda itu gampang ular itu ulat sing Ulat hama pokoknya hama itu harus disemprot di bunganya. ya di pucuk-pucuknya daunnya ini disemprot semua pakai obatnya itu insektisida itu yang yang kelasnya jidor satrin apa itu yang ada gambarnya ulat itu yang artinya insektisida lah ya, ya nggak sebut tapi produk yang kita. tapi yang manjur ya yang ada gambarnya ular. Yang ada gambarnya ular ya. Pernah nggak nyoba pakai pestisida Lain. nabati? Enggak. Misal yang lebih aman pakai pestisida buatan sendiri enggak? Selama ini pakai Belum. insektisida kimia sintetis itu ya. Ya. Tapi itu saat bunganya sudah mulai tumbuh jadi buah atau pas berbunga? Sebelum nongol masih nongol semine itu loh. Oh, semine calon bunga. Jangan Belum jadi bunga. Kalau udah jadi bunga sampai megar sampai malah nggak boleh nggak boleh disemprot. disemprot sampai kan ada itunya calon buah itu Kecil-kecil sudah itu. ada korek api itu Iya. pentilnya tuh baru disemprot. Baru disemprot. Soalnya itu udah masuknya ke ulatnya itu. Ulatnya. Harusnya itu 2 minggu sekali harus. Kalau enggak udah rontok dimakan itu. Oh gitu. Diantepin. Jadi sebelum bunga pas saat rubus membawa calon bunga itu disemprot. Semprot. Saat pembungaan sampai nanti menjadi buah kecil-kecil nggak boleh disemprot. Nanti kalau udah ada pentilnya kecil baru disemprot 2 minggu sekali. Ya. Sampai di brongsong tadi dikarungin itu. Sampai di brongsong itu sekitar 1 ujung jentik ini ya. ya. Gudu lah. Kelereng sahabat tani. Satu kelereng itu nanti baru dibrongsong pakai keranjang itu 2 bulan mau panen. 5 bulan biasanya 5 bulan mulai brongsong. 7 bulan kan ini 2 bulan lagi kan panen. Nah itu harus dibrongsong. Harus dibrongsong. Kalau nggak dibrongsong lalat buah. Lalat buah termasuk kalau sudah mulai enak kelalawar. Kalau belum enak lalat buah. Lalat buah. Ya lalat buah sampai tua pun kayak gini tetap doyan ya kalau nggak ada brongsongannya ya. Iya, masih nyerang. Brongsongannya tadi kan kita di lapangan sahabat tani. Ada tip dan trik membrongsong. Ternyata membrongsong itu nggak boleh sampai kena daunnya gitu Pak Kardi ya.
nggak boleh di dalamnya, karena daun itu nggak boleh jamur, kadang-kadang rumah semut, jadi itunya kadang hitam-hitam ini kan ikut terganggu. Iya, rumahnya brongsong di dalamnya buat rumah semut. Karena ada daunnya itu buat rumah semut, akhirnya buahnya ada flek-flek hitamnya karena buat rumah semut. Iya. Selain itu daunnya itu nggak bisa berproses untuk fotosintesis kalau di dalam sini ya. Jadi yang paling bagus itu brongsong itu hanya tangkai buahnya saja ya. Misalnya mau dibrongsong, ada daun yang waktu tunas itu, nah ini kan ada daun-daun kecil, harus buang masukin. Ya, itu. Oh ya. Teknik pembrongsongan. Sampai setelah dibrongsong itu biasanya berapa lama Pak Kardi? 2 bulan. 2 bulan baru panen. Bisa seperti ini sahabat tani. Bisa manis ini. Nah, saya ini nyicipin ini sama teman-teman tadi sahabat tani, dan ini baru bisa disortir. Ada yang kecil di kelas-kelas ya. Ada pisah-pisah. Bahkan tadi yang memang kira-kira nggak layak jual itu cuman di. Iya. Padahal manisnya sama. Padahal manis, eman-eman juga itu. Itu untuk apa yang disortir Pak? Paling ya ada anak-anak makan itu. Dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Kalau yang ini grade apa ini Pak Kardi? Yang ini yang grade A-nya, grade A-nya, oh A sama B dicampur, ya, dibungkus sekilo kayak gini, dijual di toko buah di Kebumen. Di sini juga banyak yang ini. Di sini pun banyak, termasuk sahabatnya kalau mau ke sini membeli boleh? Boleh ya, silakan ke sini, pemandangannya bagus sahabat tani buat healing. Sekalian beli kelengkengnya Pak Sukardi, bisa menghubungi teman-teman nanti lewat kami juga bisa lewat komen, nanti tak kasih nomornya Pak Kardi ya. Mau ada yang mau pesen kelengkeng, dan beliau ini produksinya ini tiap hari berapa Pak? Atau tentu. Berapa hari sekali? Berapa mungkin kan kita sebulan misalnya berhenti, nah nanti berikutnya ada lagi gitu. Masalahnya kalau langsung ada terus kita menghindari lawar itu, jadi nggak pergi. Kalau udah berhenti belum tua kan lawar udah pergi, kita baru tua lagi. Itu selisihnya antar bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan sekali itu pasti ada jedanya. Ada masa jedanya untuk tidak panen. Iya. Tapi kalau panen pertama misal ada 1-2 buah sekali membuahkan berapa pohon Pak? Ini kemarin itu paling banyak kisaran 16 apa 10. Oh 16 pohon. Itu berapa periode panennya? 2 hari sekali atau? Ini sampai lama, sampai berapa hari gitu lah. Sampai berapa hari? Itu tiap 2 hari sekali mesti panen? Atau berapa hari sekali? Ini tergantung pesanan. Kalau orang datang sini sih setiap hari, kadang-kadang malam. Kadang-kadang malam. Oh, kalau artinya dari sana diusahakan tiap periode ada yang dipanen lah ya. Ada. Walaupun nanti ada masa-masa kosongnya untuk menghindari serangan hama yang agar pergi gitu, keluar dan yang lainnya. Ada masa vakumnya gitu ya. Vakumnya. Ya oke sahabat tani, ini luar biasa ilmunya. Matur nuwun Pak Sukardi, sharingnya ini saya juga disuguhi singkong juga ini lengkap ternyata di sini. Nah ternyata ini kebunnya bukan hanya kelengkeng ini. Pinternya Pak Sukardi itu di atas kelengkeng sudah rimbun gede. Nanti mungkin berapa tahun lagi harus diremajakan. Tapi sebelum peremajaan beliau sudah siap durian di bawahnya. Sudah ada yang buah. Sudah ada yang buah, ada yang tanaman 2 tahunan tadi ya. Jenisnya apa aja durian yang itu akan muncul? Ada super tembaga, musangking, duri hitam, bawor, terus montong dan merah. 6 jenis lokal, ada lokalnya. Lokal, super tembaga, bawor, duri merah, duri hitam ya. Super tembaga. Super tembaga ceritanya lebih mahal daripada duri hitam. Dari musangking. Daripada musangking juga ada di sini. Jadi artinya ini cocok untuk tempat wisata ini sebenarnya. Kalau teman-teman liburan bawa ke sini putrane, anaknya itu ada buah-buahan di sini, bisa menikmati dan bisa membawa pulang. Dengan harga petani nih sahabat tani. Ini ke sini dijamin puas lah. Pemandangannya enak, jalannya juga tidak terlalu susah, cuman memang agak bukit-bukit tapi halus, jalan sadang itu sudah sahabat tani. Oke Pak Sukardi, terima kasih sharingnya hari ini. Barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman petani kita, sahabat tani kita yang punya karakter lahan yang sama dengan ini Pak.
harusnya diapakan gitu? Nah, ini memang sudah ketahuan bahwa itu si petani keberatan di boosternya. Maksud saya kalau memang desa kan sekarang punya bundes. Iya. Bagaimana kalau itu bisa dia nyetok barang itu, masalahnya itu susah kan boosternya, termasuk agak apa ya, agak susah lah. Ya susah lah bagi orang biasa, kadang walaupun punya pohon, akses boosternya juga susah. Ya kan gini, itu kan satu sak kalau beli ngecer 1 kilo 2 kilo kan bisa. Pohonnya nggak banyak kan nggak bisa. Nah kalau sudah di ecer itu kan harusnya ada yang nampung sisanya itu kan. Artinya harusnya kita bersama-sama baik dari desa ataupun kelompok tani barangkali atau gapoktan yang bisa menyediakan booster untuk di booster tanaman yang petani yang kadang hanya memiliki 1-2 mungkin barangkali gitulah. Mau beli sekilo kebanyakan atau mau bahkan kalau harus beli sekarung juga nanti apalagi sisanya dia nggak bakalan dapat di mana tempatnya kan gitu. Oh iya, satu lagi nih sebelum tutup Pak Soekardi. Ini kan daerah Sadang, ini kan daerah yang terkenal airnya susah ya. Ini kalau kemarau sedikit aja di Sadang itu terkenalnya ya udah BPBD ke sini bawa air untuk masyarakat sini. Tapi di sini herannya saya Pak Kardi. Di sini kelengkeng bisa hidup, bisa buah, bisa produktif, bahkan nggak mati. Kemarin kemaraunya agak panjang. Rahasianya apa Pak Kardi? Termasuk pohon lengkeng ini tahan terhadap air. Tahan terhadap air. Iya. Tapi ada perlakuan penyiraman atau apa nggak setiap? Nggak ada juga, nggak ada yang mati. Kalau duren tuh baru berapa bulan udah mati. Kalau lengkeng kemarin belum ada yang mati, belum pernah ada yang mati. Tapi jenengan nyiram nggak waktu kemarin kemarau agak banyak? Nggak disiramin? Enggak. Saya menyiram duren kecilnya aja, mungkin kena juga sih. Oh, kena tapi juga. Secara langsung tuh nggak pernah ngocor ke itu pohon itu enggak. Khusus untuk nyiram kelengkeng nggak ada. Tapi nyiram tanaman-tanaman baru seperti duren-durennya tadi yang disebutkan. Airnya dari mana Pak Soekardi? Kalau ini kan ada embung itu. Oh iya, ini di atas ini ada embung. Embung apa ini namanya? Selo Asri. Embung Selo Asri Desa Seboro. Ini embungnya dulu juga paketannya dari? Ya inilah. Obor Tani ya. Jadi Obor Tani membangunkan embung untuk masyarakat ini. Biayanya kalau nggak salah sekitar 1,5. 1,5. Tapi sampai 2 M karena dulu ada yang longsor. Oh, ada tambah 2 miliar lebih. Tapi anggaran yang buat patokan embung itu kemana-mana ceritanya pekerjaannya itu rata-rata 1,3 miliar. Itu dari Yayasan Obor Tani. Jadi kita terima kasih juga untuk Yayasan Obor Tani atau mungkin CSR lain yang mau membangun wilayah Sadang atau sekitarnya. Ini alhamdulillah terbukti dan berhasil mensejahterakan petani di sini. Gitu Pak Soekardi nggih. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih pesan-pesannya untuk sahabat tani. Barangkali obrolannya demikian saja dulu. Kapan-kapan kami boleh mampir lagi Pak? Harus ya membawa teman-teman yang lain nih. Karena apa? Karena ini kalau kesini pasti bukan main-main belaka, pasti itu adalah sasarannya. Ya harus beli. Tapi nggak harus sih, main boleh lah. Boleh. Tapi kebanyakan nih yang sekarang kan musim HP ya. Jadi kalau ini tanggalnya sekian, tanggal sekian, ya udah dicatat di HP sendiri begitu. Ini nelpon, tanggalnya matang. Iya udah. Tanggal panen. Nanti bisa info kalau mau pengen wisata kelengkeng. Sebentar lagi wisata duren di sini juga bisa. Silakan ke sini. Aksesnya mudah. Terima kasih Pak Soekardi. Matur nuwun sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Soekardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.